Kepada Bapak Prabowo Subianto, tolong belajarlah apa itu etika. Tolong belajarlah apa itu tata krama. Tolong belajarlah bagaimana berpidato yang baik. Tolong belajarlah bagaimana berkomunikasi dengan orang lain yang sopan, yang elegan, yang bermartabat. Bapak itu adalah seorang presiden. Setiap kata-kata yang lahir dari mulut seorang Prabowo Subianto tentu punya makna tersendiri. Kalau Anda adalah seorang rakyat jelata, kalau Anda bukan siapa-siapa di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sesuka hati kaulah kau omong. Tetapi Anda itu adalah seorang presiden. Kali ini Prabowo Subianto mengatakan bahwa semua partai politik banyak yang patriot dan tidak semua partai politik juga yang banyak yang bajingan. Katanya ini kata-kata khas dari daerah Betawi, karena beliau lahir di Betawi. Makanya kata-kata seperti bajingan ini bagi seorang Prabowo Subianto itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Adalah sesuatu yang mungkin sudah mendarah daging dalam dirinya. Karena itu gaya khasnya dari orang-orang Betawi. Pemirsa sekalian, semakin kesini, kalau saya perhatikan pidato-pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini sama sekali tidak lagi berwibawa. Sama sekali tidak lagi punya marwah. Tidak punya martabat dan tidak punya makna. Tidak menunjukkan bahwa Prabowo Subianto adalah seorang presiden. Karena tidak ada hal-hal yang spesial yang ditunjukkan oleh seorang Prabowo Subianto yang menunjukkan tentang jati dirinya sebagai seorang presiden. Yang ada dia hanya omon-omon. Hari ini dia bicara A, besok dia bicara B, lusa dia kembali ke A, dan begitu seterusnya. Dan sampai hari ini, saya secara pribadi tidak bisa lagi percaya dengan omongan atau pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Karena selalu pelin-pelan, tidak konsisten. Kalau saya mau pinjam kata-katanya orang Jawa, iso dele sore tempe. Hari ini dia bicara lain, besok dia lakukan lain. Mari kita coba simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, dan juga ada perdebatan dari warganet tentang kelakuan dari Bapak Prabowo Subianto yang adalah presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Sorry ya. Semua partai banyak patriot dan semua partai banyak bajingannya juga. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Boleh? Nggak. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar, kan? Bajingan ya bajingan gitu. Bajingan ya. Bajingan bahasa apa itu bajingan? Bahasa Betawi ya. Memang saya lahir di Betawi. Jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Sorry ya.
Penting Prabowo tolol, kabinet bangsat, kabinet tai. SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Prabowo Subianto tolol. Bagi negara ini, kalau Anda sebagai pendukung Prabowo masih percaya Prabowo mampu memperbaiki bangsa ini, saya percaya matahari timbul dari barat. Bang Syukur, ini pernyataan saya. Saya tidak punya harapan Prabowo memperbaiki bangsa ini, tidak. Bahwa dia yang dia lakukan adalah saya sampai pada level presiden, DCP saya sudah jadi presiden. Selebihnya dia tidak peduli sama kau. Kau mau mati ngos-ngosan kau tak peduli. Kau tukang ojek, kau sampai jam 2 pagi, 3 pagi ngojek, dia nggak peduli sama nyawamu. Bahkan dia nggak ngerti kau siapa. Ini fakta. Pernahkah kita menggumuli bagaimana buruh-buruh pertanian, bagaimana buruh-buruh perkebunan yang di Kalimantan, yang hidupnya penuh dengan intimidasi? Bang, fakta yang terjadi bang, rakyat Indonesia hari ini hanya hidup dari cari pagi untuk makan malam bang. Itu fakta bang. Cari malam untuk makan pagi bang. Mereka nggak punya mimpi anaknya sekolah di sekolah yang layak. Mereka nggak punya keberanian bermimpi bang. Jangankan terjadi bermimpi saja anaknya menjadi seorang pilot, nggak berani bang. Itu realitas hari ini. Dan kalau kalian mau lihat buktinya, turun dan ke bawah. Makanya saya bilang Prabowo Subianto itu presiden banci, karena nggak ngerti dan nggak tahu siapa musuh siapa kawan. Dia nggak mau ngambil sikap. Anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa percaya Prabowo akan menyelesaikan mafia-mafia tambang ilegal, sementara pada fakta sejarahnya latar belakang Prabowo Subianto adalah bagian yang merusak alam. Ingat loh, dia berapa ratus ribu hektar dia kuasai itu lahan. Sementara Anda 1 meter pun Anda nggak punya tanah loh. Mungkin Anda sama seperti saya, tapi saya memilih jalan memberontak untuk melawan, bukan mendukung. Sorry, saya mau konfrontasi dengan sesama rakyat. Saya bukan pejabat, saya nggak mau berkonfrontasi dengan rakyat. Saya rakyat berkonfrontasi dengan pikiran Anda. Saya nggak punya tanah 1 meter pun, tapi saya memilih jalan melawan. Coba Anda bayangkan, Anda driver ojek online hari ini. Anda harus bekerja sampai jam 2 pagi, itu pun dipajakin Bang Syukur. Sehingga mulai dari rumah mereka naik Alphard itu ya, naik mobil AC dikawal pas pampres sekian-sekian, lalu datang lempar-lempar kaos, pangpung, lalu kita antri, lalu kita cium-cium tangan sama pejabat seperti itu. Tidak, kehadiran presiden bukan pada fisiknya, tapi kehadiran presiden dalam sebuah daerah itu adalah kehadiran kebijakan. Dia hadir bersama kebijakan dia. Apalagi kalau kita ngeliat Wapres Gibran, datang ke daerah Papua misalnya. Apa yang dia bawa kebijakan di Papua sana? Selesaikah konflik di Papua? Selesaikah pertengkaran di Papua? Tidak. Kita nggak ngerti gagasan besar dari Gibran Raka Buming Raka apa. Jadi pada poinnya Bang Syukur, terjadi revolusi total bang. Kita mau ambil kedaulatan, bahwa kita ambil alih, bahwa sebenarnya negara ini sudah salah arah. Bang Syukur, saya menyadari pemerintahan kita, negara kita hari ini sudah kehilangan arah. Saya mau tanya kepada aktivis-aktivis 98 ya. Saya mau uji cara Anda berpikir. Inikah negara yang kalian perjuangkan di tahun reformasi yang lalu? Cukupkah Anda hanya sekelas sejadi menteri lalu Anda puas cita-cita reformasi? Ya. Inikah cita-cita pendiri bangsa? Inikah cita-cita kalian waktu jadi tokoh reformasi? Selain perut kalian nggak ada yang... Pak Presiden Prabowo, mau sampai kapan Bapak itu menjadi iblis? Karena rakyat itu pengen menyayangi pemimpinnya. Betul. Rakyat itu pengen kalau lihat pemimpinnya itu kagum, terpana. Bukan justru kok ngomongin ini ya. Kuwi ngomong dipikir ora ya. Ono masalah genting kok bisa-bisanya ngomongin soal genteng. Bahwa rakyat itu memang secara sistem dibodohkan dan dimiskinkan, kita semua tahu dan sadar itu. Tapi rasanya saya tetap juga pengen kita membangkitkan kesadaran bahwa pemimpin yang bodoh itu lahir dari pemilih yang bodoh. Pemimpin itu menunjukkan watak yang memilih. Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh.
Betul Pak, Bapak Presiden Prabowo nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, tapi koruptor itu pejabat, koruptor itu aparat, koruptor itu wakil rakyat. Kalau bajingan itu ya begal, maling, copet, rampok, ya maling-maling kelas teri itu baru bajingan. Tapi kalau maling kelas kakap, itu pejabat, aparat, dan wakil rakyat. Bajingan, pejabat. Sebaiknya mereka masuk penjara, neraka. Mudah-mudahan di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini benar-benar bisa menegakkan keadilan, bisa memberantas koruptor, bisa menghukum mati koruptor, memiskinkan koruptor, dan tidak ada lagi orang atau pejabat-pejabat yang berani korupsi di negeri ini. Oke Pak, saya percaya Bapak bisa memberantas korupsi Pak. Saya percaya itu. Banyak yang lu sebut sebagai bajingan tadi. Banyak itu. Separuh dari kabinet lah. Enggak, sorry. Maaf, enggak separuh. 70%. Tapi kenapa Prabowo membiarkan para bajingan itu? Ya kalau ada tim semacam bocor alus yang bocorin bajingan itu ke Prabowo, ya mungkin dia gampar semua tuh bajingan itu. Tapi kan presiden kehilangan, kalau saya perhatikan dari luar ya, kehilangan eksklusivismenya itu. Yang tim diskusi yang memungkinkan dia dapat poin alternatif, dapat insight, tim diskusi yang playing devil's advocate, kan itu nggak ada tuan. Yang ada ya Hambalang Boy atau Kertanegara Boy atau Palmera Boy. Kamera, Bu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Omong kosong. Tae koruptor dikatakan bajingan, maling, bajingan, maling. Lalu seorang presiden membela koruptor, mau dikatakan apa? Mau dikatakan apa? Presiden yang membela koruptor tidak layak didukung. Presiden yang membela koruptor tidak layak jadi pemimpin NKRI. Mana? Katanya mau dikejar sampai Antartika, sampai padang pasir. Baru ditom lempung sama Hasto, udah ciut nyalinya. Ditambah lagi Pulau Ambalat, Natuna, katanya jenderal. Kok takut? Punya rakyat militan, tapi pemimpinnya nggak punya nyali. Tukang kayu lebih bernyali ketimbang jenderal bintang 4. Ya, Anda nggak ada apa-apanya sama Pak Jokowi. Secara tidak langsung Anda sudah membuat pendukungmu kecewa. Pendukungmu itu orang yang mendukung Pak Jokowi dulu 92 juta, 58%. Kalaupun saya menyuarakan lengserkan Prabowo, saya punya alasannya sendiri. Mau dipidanakan saya, silakan. Anda sudah tidak bisa lagi mempidanakan orang pengkritik. Mau dikatakan apa? Seorang presiden membebaskan 2 koruptor yang sudah dipidanai. Prabowo anjing, Prabowo tolol, kabinet bangsat, kabinet tai. SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Prabowo Subianto tolol. Lu ngapain anjir? Mau masuk UGM lah. Lah, kok lu masuk UGM kayak gitu? Bukannya belajar lu? Lalu lihat kemarin mahasiswa yang demo, kan kayak gini caranya. Gua mau biar bisa beradaptasi. Hah? Udah sana cabut dah, gua mau latihan lagi. Katanya sekolah, tapi otaknya mana?
ketika Presiden menyebut ada partai politik yang patriot dan ada partai politik yang bajingan, di mana kira-kira batas kebebasan berbicara dari seorang kepala negara. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ucapan dari seorang presiden tidak pernah sekedar menjadi pendapat pribadi. Setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang kepala negara tentu akan membawa bobot politik, moral, dan konstitusional yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ucapan dari seorang warga negara biasa. Oleh karena itu, ketika Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam dunia politik ada partai patriot dan juga yang bajingan, kita sebagai rakyat Indonesia wajar untuk mempertanyakan, pantaskah seorang presiden menggunakan diksi seperti itu dalam ruang publik? Selain dasmu, selain goblok, selain anjing yang sering kali kita dengar. Pertanyaan ini bukan semata-mata soal pilihan kata. Yang dipersoalkan adalah standar komunikasi dari seorang kepala negara yang menjadi simbol persatuan bangsa. Indonesia adalah negara demokrasi yang dibangun di atas keberagaman politik. Konstitusi memberikan ruang bagi setiap partai politik untuk berkompetisi secara sah selama mengikuti aturan hukum. Presiden setelah dilantik bukan lagi hanya milik dari partai pengusungnya, melainkan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk seluruh partai politik yang sah. Karena itu, setiap pernyataan dari seorang presiden semestinya mencerminkan sikap kenegarawanan. Bahasa yang digunakan idealnya harus mampu untuk menenangkan suasana, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga kualitas demokrasi. Ketika muncul istilah yang keras seperti bajingan, maka perhatian publik dengan mudah akan bergeser dari substansi menjadi kontroversi pilihan kata. Sebagian pihak mungkin akan menafsirkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang berbicara secara umum, bukan menunjukkan partai tertentu. Tafsir seperti ini tentu sah. Namun, dalam komunikasi politik, persepsi publik seringkali sama pentingnya dengan maksud pembicara. Ketika tidak ada penjelasan yang rinci, publik tentu dapat menebak-nebak siapa yang dimaksud dan ruang spekulasi pun terbuka lebar untuk umum. Akibatnya, pernyataan tersebut berpotensi memicu polarisasi politik. Pendukung satu kelompok mungkin dapat merasa mendapat pembenaran, sementara kelompok yang lain dapat merasa bahwa mereka sedang disudutkan. Dalam situasi seperti itu, kualitas diskusi publik justru menurun karena lebih banyak diwarnai saling tuding daripada perdebatan mengenai gagasan. Presiden memang memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap praktik politik yang buruk. Bahkan, masyarakat pun berharap agar seorang kepala negara harus berani untuk mengecam korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, transaksi politik yang tidak sehat, maupun perilaku elit yang mengkhianati kepentingan rakyat. Namun, kritik akan lebih kuat apabila disampaikan dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang jelas, dan tetap menjaga martabat institusi dari kepresidenan itu sendiri. Yang dibutuhkan rakyat Indonesia sesungguhnya bukan sekedar ungkapan yang keras, melainkan tindakan nyata yang dapat dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika memang ada perilaku politik yang merugikan bangsa,
Masyarakat tentu berharap pemerintah harus bisa memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, memperbaiki tata kelola pemerintah, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum. Di sisi lain, pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto tersebut juga dapat dimaknai sebagai pengingat bahwa tidak semua aktor politik memiliki integritas yang sama. Dalam setiap partai politik terdapat individu yang bekerja demi kepentingan bangsa, tetapi mungkin juga ada individu yang menyalahgunakan jabatan. Jika itu yang dimaksud, maka pesan dari Bapak Prabowo Subianto tersebut sebenarnya dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih presisi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi politik dari seorang presiden tentu akan memiliki efek yang sangat luas. Kalimat yang sederhana tentu akan dapat mempengaruhi persepsi pasar, hubungan antar lembaga, iklim investasi, hingga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Karena itu, kehati-hatian dalam memilih diksi bukanlah soal pencitraan, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional. Lebih jauh lagi, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemilu yang jujur atau lembaga yang kuat, tetapi juga oleh budaya politik yang sehat. Ketika para pemimpin mampu berbeda pendapat tanpa merendahkan pihak lain, masyarakat tentu akan memperoleh teladan bahwa demokrasi adalah ruang adu gagasan, bukan adu penghinaan. Masyarakat tentu berhak untuk mengkritisi ucapan dari seorang presiden sebagaimana mereka juga berhak untuk mengkritisi tokoh-tokoh politik lainnya. Kritik tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun, kritik yang baik tetap berpijak pada argumentasi, bukan pada serangan pribadi. Pada akhirnya, polemik mengenai ucapan dari seorang Presiden Prabowo Subianto ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas komunikasi dari para pejabat publik hari ini. Publik berharap bahwa setiap pernyataan dari seorang presiden harus mampu untuk memperkuat persatuan nasional, memperjelas arah kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi negara. Jabatan presiden adalah amanah yang membawa tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, setiap kata yang diucapkan tidak hanya dinilai dari niatnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi jabatan dari seseorang, maka semakin tinggi pula standar etika, standar adab, standar komunikasi yang diharapkan oleh masyarakat. Demokrasi Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu untuk menyampaikan kritik secara lugas, sekaligus menjaga martabat lembaga negara. Ketegasan tidak harus kehilangan kesantunan, dan keberanian tidak harus mengorbankan kehati-hatian. Dengan demikian, ruang publik dapat tetap menjadi tempat bertukar gagasan secara sehat, tanpa adanya kehilangan rasa saling menghormati sebagai sesama warga negara. Besar harapan saya, seorang Prabowo Subianto yang adalah Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa mengevaluasi tentang gaya komunikasinya. Jadilah pemimpin yang punya etika, jadilah pemimpin yang punya wibawa, jadilah pemimpin yang bermartabat agar Anda bisa disegani oleh bangsa lain. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.